Pemirsa, Polda Banten mengungkap adanya keterlibatan 2 orang mantan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Keduanya, menurut Polda Banten, ada di antaranya 7 tersangka yang ditetapkan lewat 3 laporan dengan jumlah korban 11 orang. Dua mantan pegawai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi tersangka dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Banten. Hal itu terungkap saat Wakapolda Banten, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Sabilul Alif, menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Serang pada 12 Juni 2023. Keduanya seperti dijelaskan Sabilul, terungkap lewat 1 kasus laporan yang ada di Polda Banten dan 2 laporan di Polres Serang yang diungkap Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana secara keseluruhan ada 7 orang tersangka dengan jumlah korban mencapai 11 orang. Aksi mereka digagalkan saat mencoba melakukan pengiriman di Bandara Soekarno-Hatta dan di Jalan Raya Serang, Jakarta. Para tersangka masing-masing berperan sebagai perekrut, penyalur, penampung, dan meloloskan korban saat masuk ke bandara. Mereka mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta rupiah dari korbannya dan 6 juta rupiah dari pihak penyalur. Ada 2 orang mantan petugas BP2MI. Kegiatan ini tidak terlepas dari oknum-oknum orang-orang yang sudah mengetahui jalur-jalur kegiatan TPPU. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-7 tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling sedikit 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap para calo TKI ilegal dan tidak tergiur iming-iming gaji tinggi yang kerap jadikan motif para tersangka untuk menjerat para calon korban. Pemirsa, Polda Jawa Tengah bersama Polres jajaran mengungkap 26 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke sejumlah negara. Bersama dengan pengungkapan ini, polisi mengamankan 33 tersangka. Aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah bersama Polres jajaran dalam kurun waktu seminggu terakhir mengungkap 26 kasus tindak pidana perdagangan orang. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sebanyak 33 tersangka yang terdiri dari perorangan maupun oknum yang bekerja pada perusahaan penyalur jasa tenaga kerja. Wakapolda Jawa Tengah Brigadir Jenderal Polisi Abioso Senoaji dalam gelar kasus di Mapolda Jawa Tengah di Kota Semarang pada Senin 12 Juni menegaskan, jumlah korban dari hasil pengungkapan 26 kasus tersebut mencapai 1.305 orang dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.137 telah sempat diberangkatkan ke luar negeri, seperti ke sejumlah negara di wilayah Asia, Amerika, dan Eropa. Dalam aksinya ini, para tersangka rata-rata memungut uang senilai 5 juta rupiah dari korban, dengan dalih untuk biaya pengurusan dokumen pemberangkatan. Menurut Abioso, para tersangka yang ditangkap tidak memiliki izin dalam pemberangkatan tenaga kerja di luar negeri. Bahkan para pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri tersebut tidak sesuai dengan visa maupun paspor yang dimiliki. Di samping itu, para pekerja migran yang akan dipekerjakan ke luar negeri tersebut juga tidak memiliki keterampilan atau keahlian dalam pekerjaan tertentu. Bahwa di dalam proses pemberangkatan ini banyak yang menyalahi aturan. Adanya ketidaksesuaian antara visa dan paspor. Mereka diberangkatkan dengan tujuan untuk dipekerjakan, namun visa dan paspornya menyebutkan bahwa mereka berangkat untuk kegiatan wisata. Kemudian ada pula yang telah dijanjikan awal kepada penyalur, namun pada kenyataannya setelah tiba di daerah atau di negara tujuan ternyata berbeda dengan apa yang telah dijanjikan. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang perlindungan tenaga migran dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, 2 orang yang berkedok rekrutmen pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di Kuwait dan Arab Saudi ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Sebanyak 13 orang korban calon PMI batal bekerja setelah mengeluarkan uang antara 15 juta hingga 25 juta rupiah.
Ketahui dari mungkin Satgas Pembinaan, kira-kira upaya langkah-langkah lain. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat menangkap 2 orang tersangka yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, SR seorang pemilik lembaga pelatihan kerja Lombok Jaya Internasional, dan HW selaku sponsor. Kedua warga Lombok Tengah itu memiliki 13 korban calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Yang 4 orang diantaranya sudah diberangkatkan menuju Jakarta dan tanpa kepastian selama 4 bulan tertahan di sana. Hingga 2 pekan berjalan, para korban yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur tidak kunjung bekerja di negara penempatan yang dijanjikan, yaitu Kuwait dan Arab Saudi. Para tersangka seperti dijelaskan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Teddy Rustiawan, dalam gelar perkara di Mataram pada Senin 12 Juni, meminta sejumlah uang dari korban dengan nilai 15 hingga 25 juta rupiah sebagai biaya atau jasa perekrutan. Kemudian mereka sudah melakukan perekrutan ini mulai tahun kemarin, namun tidak ada yang diberangkatkan. Ya, mereka sudah melakukan upaya-upaya perekrutan sejak tahun kemarin, namun belum ada yang diberangkatkan. Saya pribadi sudah mengeluarkan uang sejumlah 20 juta dan teman-teman beragam. Ada yang 15 juta. Ya. Uang 20 juta itu untuk apa, bro? Untuk apa itu? Itu katanya untuk proses. Terhadap perbuatan mereka, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mereka diancam hukuman 3 hingga 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga dibebankan hukuman restitusi atau membayar ganti kerugian yang dialami oleh para korban.